Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini orang boleh baku dapa ulang toh di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 7 yang berjudul Kuasa Yesus Mengusir Roh Jahat. Nah, ada di pembacaannya terdapat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Dan ada di seperti biasa Inci mau sapa dulu Inci anak-anak sebelum kita mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, Inci mau tanya, ada sehat-sehat toh? Ada kuat-kuat toh? Tentunya orang dalam keadaan diberkati. Walaupun ada orang teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit. Inci doakan semoga cepat sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang berkati Tuhan, sebelum mulai, Inci mau berdoa dulu untuk orang semua. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami, saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita, cahaya yang menerangi ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, bermohonlah kami Tuhan, hikmat yang daripadamu Engkau taruhkan bagi kami, supaya Tuhan kami boleh mengerti dan memahami, sehingga dari dalamnya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari selaku anak-anak Tuhan yang diberkati. Ampuni saldo dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kembali orang membaca firman Tuhan. Dalam Bina Anak pelajaran 7, pembacaannya terdapat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Sudah Pak? Ya, kalau sudah dapat orang mau bahas sama-sama supaya orang fokus pada pembacaan firman. Mari mulai. Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Itu DP judul. DP bunyi, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Anak itu segera digoncang-goncangannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga
banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, demikianlah pembacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia torang semua ketika torang membaca firman Tuhan, memelihara, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, jadi kalau minggu lalu torang belajar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain dari seorang apa? Dari seorang janda. Dengan apa? Perkataan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, adik-adik, ini Tuhan Yesus cuma apa? Cuma tergerak hati oleh belas kasihan toh. Iya, sehingga Tuhan Yesus cuma lihat, langsung Tuhan Yesus bertindak dan mujizat terjadi. Anak itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sehingga orang berkata, wow, seorang nabi besar telah ada di tengah-tengah kita dan Allah sedang melawat umatnya. Nah, dengan demikian nama Tuhan dipuji, dimuliakan dengan mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat di kota Nain. Nah, adik, orang mau lanjut sekarang pelajaran 7 bina anak sinode gemim yang orang so baca tadi tuh. Orang ada sama-sama baca. Tuhan Yesus mengusir roh dari anak yang bisu. Nah, adik berkati Tuhan. Sebelum lanjut, Inci mau tanya dulu. Orang so pernah dengar ini tuh, Tuhan Yesus ada usir roh jahat di mana? Di Gerasa tuh, orang dengar bersama tuh. Dia suka di tempat-tempat yang sunyi, dia berkeliaran di mana? Di pekuburan tuh adik. Iya, waktu dia Tuhan Yesus, karena ada orang banyak, orang minta Tuhan Yesus pindahkan roh jahat itu ke apa? Ke babi-babi itu adik, waktu itu ada di lereng bukit yang sedang mencari makanan. Nah, adik, sekarang orang mau dengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh dari anak yang bisu. Nah, adik-adik, siapa pernah lihat orang kerasukan roh? Siapa pernah lihat? Nah, tentunya orang pernah lihat tuh. Nah, tetapi dalam cerita ini itu anak yang kerasukan roh, tak banting di badan, tak banting. Kali dia diseret ke roh ke air, pokoknya DP badan dibanting oleh apa? Oleh roh. DP bulu berbusa, DP gigi berkertakan bagaimana? Karena dia kerasukan roh. Itu roh tuh dia jadi ia membisukan dia sehingga apa? Dia tidak dapat bicara. Selain itu dia tidak dapat mendengar. Nah, ceritanya begini adik. Waktu Tuhan Yesus turun dari gunung, waktu dia dimuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus kan ada bawa Pak Petrus, Yohanes dan Yakobus tuh. Ya, dan orang tiga dah lihat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Makanya adik, waktu orang empat turun dari gunung, orang lihat, kenapa ini murid-murid ada mempersoalkan sesuatu dengan ahli-ahli Taurat adik. Ya, orang ada Tuhan Yesus langsung mendekat. Lalu Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Nah, atau begini, Tuhan Yesus tanya, apa sih yang mau dipersoalkan dengan tuh ahli-ahli Taurat? Nah, ini salah seorang di antara mereka bilang ini, guru kasihan, tapi anak ada kerasukan roh. Itu roh tuh dia kasih ada membisukan pada dia, kasihan guru. Kok kasihan kali itu roh itu membanting tapi anak kasihan jadi tak pelantin. DP bulu berbusa, kok DP gigi berketak. Iya, jadi kasihan dia sangat menderita. Jadi kasihan di papa ini kasihan dan dia tapi anak menderita sekali. Jadi guru kasihan kita bawa guru pemurid, tetapi mereka tidak dapat mengusir roh jahat tersebut. Nah, adik-adik tahu yang dipersoalkan ini ahli Taurat dengan DP murid. Karena ini ahli Taurat ada mempersoalkan kalau orang baca di ayat sebelumnya, ini murid-murid Tuhan Yesus sudah diutus Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus beri kuasa untuk mengusir roh jahat, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan ya, mereka dapat melakukan semua itu, mengoleskan minyak. Pokoknya ini murid-murid Yesus diutus dengan kuasa yang Tuhan berikan. Tetapi
waktu itu ayah itu bawa DP anak, DP murid-muridnya apa? Dapat sembuhkan. Karena apa? Ini orang itu bagaimana ngoni? Tuhan tuh kasih kuasa tuh hari, masalah tuh hari boleh mengusir roh jahat. Tapi sekarangnya anak dang. Nah, ada di Queen berkati Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Nah, Tuhan Yesus berkata begitu, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Bawa anak itu kemari." Adik-adik, udah ikut bawa tuh anak, kasih adik, orang bawa di muka apa Pak Tuhan Yesus. Dan pada waktu roh jahat melihat Tuhan Yesus, itu anak itu adik-adik, ya sampai dia bilang apa? Anfal, kambuh adik-adik. Dia kasih banting tuh anak, dia kasih banting ke sana kemari adik, membuat tuh anak itu kasih menderita sekali. Kondisi mulut apa? Berbusa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus langsung tanya pada papa, "Sejak kapan ini anak ini kasih yang begini?" Dia bilang, "Sejak masa kecilnya. Aduh kasihan, tapi anak masih kecil sebegini. Dia sangat menderita. Lengkali itu roh jahat menyeret dia ke air. Lengkali itu roh jahat menyeret dia ke api. Pokoknya dia menderita sekali, kasihan. Ini roh jahat ini akan membinasakan dia diri, kasihan. Membinasakan ini anak ini di tubuh. Sebab itu kasihan guru, jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolong kasihan dan kasihanilah kasihan kami." Tuhan Yesus boleh bertanya, apa kan Nabi bilang? Jika engkau dapat, ya dengar kasihannya baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu anak papa kasih materi. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, dia pertama dia bilang, aku percaya. Kedua dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, berarti ada apa? Ada keraguan di hati apa? Si ayah ini tuh keraguan akan kuasa dari Tuhan Yesus. Serta Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia bilang, aku percaya. Dia bilang, dia kata percaya. Tapi dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, anak-anak yang berkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus, orang banyak sudah datang tuh. Ada berkerumun, ada lihat tuh anak itu tuh. Sudah datang tuh orang banyak. Nah, Tuhan Yesus menegur roh jahat itu. "Hai kamu roh yang membuat anak ini bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Pada waktu Tuhan Yesus bilang begitu, ada iya, itu roh jahat itu keluar. Nah, Tuhan itu dia turun, langsung berteriak-teriak, adik-adik. Itu roh berteriak-teriak sambil membanting-banting anak itu, adik-adik. Itu roh jahat itu menggoncang-goncangkan ini tubuh dari anak itu dengan hebatnya. Sehingga dari itu anak kelihatan seperti apa? Orang mati tuh. Itu roh keluar dari setelah dia goncang-goncangkan di tubuh dengan sangat hebat. Iya. So keluar tuh roh tuh anak itu sama dengan apa? Orang mati. Sehingga orang yang ada di situ, aduh dia sudah mati. Tuh anak sudah mati. Tetapi ada tuh orang lihat. Lalu Tuhan Yesus ambil di tangan. Tuhan Yesus membangunkan dia dan dia dapat berdiri sendiri. Nah, adik-adik, maka ketika Tuhan Yesus sendirian dengan DP murid-murid di rumah, nah DP murid bertanya, Pak Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang belajar dari cerita ini tuh, ini orang lihat murid-murid Tuhan Yesus, apakah orang tidak dapat mengusir roh jahat? Kan Tuhan Yesus kasih kuasa pada orang. Di pembacaan sebelumnya di Markus 6 itu Tuhan Yesus kasih kuasa pada orang dapat mengusir roh jahat. Tetapi mengapa orangnya dapat mengusir itu roh jahat itu? Ya, karena apa? Itu murid-murid Tuhan Yesus bilang begini, pasti kan orang bangga dong apa? Oh, kita kok jago, kita kok Tuhan kasih kuasa. Nah, orang apa? Bangga dompet diri sendiri tuh, sehingga orang nyanda anggap itu kuasa itu adalah milik siapa? Milik Tuhan, yang Tuhan ada kasih pada orang untuk dipergunakan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Sehingga orang apa? Bangga dengan dompet diri sendiri karena kuasa itu ada pada mereka. Tuhan kasih tuh, jadi orang bangga. Kita kok jago, paling kita mau sembuhkan itu roh jahat. Tetapi ada ini murid-murid soalnya nak percaya Pak Tuhan. Orang so percaya pada orang diri sendiri bahwa orang bisa. Kuasa itu sudah diberikan pada orang. Nah, sehingga ada
DP murid-muridnya tidak dapat mengusir roh itu. Dan juga orang belajar dari ini ketidakpercayaan terjadi bukan cuma apa murid-murid Tuhan Yesus soalnya tidak percaya lagi pada kuasa Tuhan Yesus, tapi dosa bangga dan diri. Ketidakpercayaan juga terjadi kepada siapa? Kepada ayah anak ini. Dianya tidak percaya. Dia tidak percaya DP murid-murid boleh dapat sembuhkan tuh, sehingga Tuhan Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iya, ada di sini tuh orang lihat ayah anak ini dia rupa ragu, apa boleh nih murid-murid mau sembuhkan. Jadi dia bilang, aduh kasihan guru, kita bawa pak guru pe murid-murid, tapi dorangnya dapat sembuhkan, dorangnya dapat usir tuh roh jahat. Jadi ini ayah anak ini rupa apa? Kurang percaya lagi tuh akan apa? Mujizat yang akan dibuat oleh murid Tuhan Yesus tuh, dia kurang percaya. Dia mau Tuhan Yesus yang apa? Yang usir tuh roh jahat. Sehingga dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia lagi ragu antara murid-murid Tuhan Yesus dan si ayah ini. Iya, mereka kurang percaya. Padahal Tuhan Yesus bilang, biarlah siapa kita mau utus dengan kita berkuasa, hanya modal percaya. Kalau percaya, tidak ada yang mustahil bagi apa? Orang yang percaya. Toh, kalau percaya apapun orang mau bikin, ada di pindah gunung ini ke sini, pindah gunung itu tuh kita bilang tuh kalau orang iman sebesar biji sesawi, orang dapat apa? Pindahkan. Jadi biar bukan Tuhan Yesus yang kasih usir roh jatuh dia, tapi orang percaya kuasa itu dari Tuhan Yesus, maka apa? Roh jahat itu akan dapat diusir. Tetapi karena ketidakpercayaan ini, murid-murid dirasa bangga dengan kuasa yang diberikan pada orang, maksudnya lagi percayakan kuasa Tuhan. Dan ketidakpercayaan dari ini ayah anak ini yang paling di murid-murid yang mesembuhkan, dia cuma percaya yang dapat mengusir roh jahat hanya Tuhan Yesus. Dan orang belajar ada karena waktu itu Tuhan Yesus sudah dimuliakan di atas gunungnya, orang mulai belajar tuh kuasa Allah tidak terbatas. Karena orang apa? Manusia apa? Berdosa tuh, jadi terbatas oleh karena keberdosaan patora. Tetapi Tuhan Allah tidak terbatas. Apapun kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah terbatas. Makanya Tuhan Yesus bilang tuh, apa katamu? Apakah engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Biarpun itu siapa, kalau orang percaya dalam nama Tuhan Yesus, pasti terjadi mujizat. Tuh Yesus bilang berapa kali, ketika orang percaya, mujizat pasti nyata. Ketika orang berdoa, mujizat pasti nyata. Karena apa? Karena dalam doa orang sebut dalam nama Yesus, nama yang penuh keajaiban, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus orang bawa dalam doa tuh, sehingga ketika Tuhan Yesus di rumah dan DP murid-murid bertanya, mengapa orangnya dapat apa? Dapat usir isi roh jahat itu. Tuhan Yesus bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Karena dengan berdoa orang akan terjadi kelepasan. Dengan berdoa orang mendapat apa? Pertolongan. Dengan berdoa orang dapat mujizat. Makanya adik-adik, ketika orang inginkan mujizat, hanya percaya bahwa kuasa itu berasal daripada Tuhan Yesus. Kuasa itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Kuasa Yesus tidak terbatas. Dan orang harus apa? Percaya. Ketika orang percaya, orang bawa dalam doa dan orang sebut dalam nama Yesus. Orang berdoa dalam nama Yesus, penuh keajaiban, penuh kuasa yang membangkitkan orang dari keterpurukan, dari ketidakpercayaan. Orang belajar ketika orang dapat kuasa dari Tuhan Yesus, orang pakai, orang pergunakan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Bukan orang jadi kebanggaan diri sendiri tuh. Oh, tuh kuasa itu kasih pak kita tuh, talenta itu kasih pak kita. Jadi orang jadi apa? Bangga diri sendiri, menganggap bahwa Tuhan kasih pak kita. Jadi sudah jom percaya pak Tuhan. Ingat adik-adik, yang diperlukan dalam ketika orang mau terima mujizat cuma percaya. Percaya bahwa kuasa Allah memberkati orang. Percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas. Percaya bahwa kuasa Allah menyertai dan memberkati orang semua. Dengan kuasa itulah orang diberikan hikmat untuk hidup, untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Dan orang mesti ingat adik, kalau tuh tadi roh jahat ada lihat, dia lihat Pak Tuhan Yesus, dia langsung apa? Dia langsung kabur, dia langsung apa? Berarti dia tidak punya kekuatan untuk apa? Membinasakan anak itu. Karena apa? Otoritas ada pada Tuhan Yesus.
Allah yang punya torang pe kehidupan, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Allah itulah yang namanya Yesus yang punya keajaiban dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, berkati torang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kasih anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Maka kuasa itulah yang akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi pergumulan dan persoalan. Hanya kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak kecil-Mu. Biarlah Bapa kami boleh jadi berkat untuk banyak orang. Kuasa yang diberikan Tuhan kami gunakan untuk kepujian bagi nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.